Jumpa lagi dengan saya Tori Bijaksana di BTS Game Mobile. Hari ini kita masih dengan Poco M3 yang memang gak habis-habis kita bahas. Bahkan ini sudah kelima lebih tepatnya dengan unboxing yang kita lakukan. Kenapa? Karena dia banyak yang nantangin dan hari ini ditantang oleh Infinix Note 8. Perlu kita garis bawahi sekali lagi ya. Kita di sini perang harga. Ini di 1,8 jutaan dan ini di 2,1 jutaan. Jadi perang harga di 1,8 dan 2,2 jutaan. Kira-kira bakal lebih bagus mana dan bakal lebih mending mana kalau kita punya budget segitu? Dibelikan Poco M3 atau Infinix Note 8? Jadi jangan kemana-mana. Ini dia selengkapnya. Infinix Note 8 versus Poco M3. Yang pertama kita bahas adalah soal dimensi layar, yaitu si Infinix Note 8 ini dibekali dengan layar sebesar 6,95, kurang sedikit saja sudah jadi 7 inch, dengan si Poco M3 hanya 6,53 inch. Oke, karena speknya ini berbeda ya teman-teman. Si Poco ini dibekali 464, sedangkan si Infinix Note 8 ini dibekali dengan dasar 664. Tapi kita nggak bakal berhenti di situ. Kira-kira apa aja yang mungkin sekiranya si Poco ini ngejegal si Infinix Note 8 atau Infinix Note 8 ini membungkam si Poco M3? Udahlah, nggak usah banyak cincong. Poco M3 sikat aja. Aku nggak mau dikalahkan begitu saja. Kita lihat, makanya kita bahas semuanya di sini. Oke, yang kedua, selain layar yang gede, Infinix Note 8 ini bakal ngebungkam Poco M3 dengan quad kamera. 4 kamera 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, dan kamera depannya ini ada dual selfie kamera sebesar 16 megapiksel dan 2 megapiksel. Wow, ini belum mungkin bakalan sombong juga sih Infinix Note 8 yang 8 Poco M3 dulu, tapi kita biarkan dulu Poco M3 ini untuk diam berdiri di tempatnya. Kita explore dulu si Infinix Note 8 ini. Nah, karena ada beberapa fitur yang berbeda di kedua handphone ini dengan range harga yang hampir sama, maka saya juga bakalan nyampein beberapa hal fitur berbeda itu untuk satu segmen ini. Jadi untuk ngebandingin ini nanti kita bakal main game, kita juga bakal nguji kamera, itu pun nggak semua kamera bakal kita uji ya, hanya beberapa yang sebanding dengan yang ada di Poco M3 dan si Infinix Note 8 ini. Kira-kira kamera utama 64 megapiksel dengan 48 megapiksel ini bakalan menang mana? Lebih bagus mana? Sensor yang dipakai itu kira-kira lebih kuat mana? Dan teman-teman bisa menentukan. Saya kalau punya budget sekitar 2 juta lebih baik beli Infinix Note 8 atau Poco M3. Ini serial yang sangat panjang sekali yang gak bakalan kita selesai bahas dalam 1 minggu. Oke, kita lanjutkan. Selain quad kamera dan dual selfie kamera serta USB Type-C yang dipakai Infinix Note 8, salah satu fitur yang paling menawan di Infinix Note 8 ini adalah bodinya ini yang sangat glossy sekali ya kawan-kawan. Berbanding terbalik dengan si Poco M3 yang membuat kalem, bahkan sidik jarinya dia nggak bakal nempel. Kalau di sini pasti akan meninggalkan sisa sidik jari yang sangat kentara. Itu kalau kita tidak pakai soft case. Tapi tenang, karena di paket pembeliannya si Infinix Note 8 ini dibekali dengan soft case. Oh ya, lagi-lagi kalau soal mengenai prosesor, meskipun layarnya lebar besar, tapi dia hanya dibekali dengan prosesor MediaTek G80. Berbeda dengan si Poco M3 yang dipakein dengan Snapdragon 662. Ini kali ketiga si Poco M3 ini ngelawan Helio G80 setelah sebelumnya kemarin kita hajar dengan Realme Narzo, kita hajar juga dengan Redmi Note 9, kita hajar juga dengan Redmi 9, dan kali ini kita hajar lagi dengan si Infinix Note 8. Kira-kira bakalan setahan apa si Poco M3 ini? Oke. Nah, barangkali kalau ini jadi kelemahan si Infinix Note 8 ya. Dia ini layarnya besar tapi baterainya hanya 5200 mAh dan pengecasannya hanya 18 watt saja. Bandingkan dengan si Poco M3 yang hanya segini, cuman dia bisa ngecas
18 watt dengan baterai 6000 mAh. Kira-kira bakalan tertarik kemana teman-teman kalau misalkan baterainya lebih besar ini? Tapi kita tunggu dulu, kita bahas lagi yang lainnya. Oh ya, yang nggak bakal ketinggalan adalah keduanya nih sama-sama menggunakan side fingerprint di sebelah kanan. Cuman karena genggamannya agak beda ya, si Poco M3 dan si Infinix Note 8 ini, kalau saya pribadi saya lebih nyaman genggaman dengan tipikal layar 6,5 inch kayak gini. Kalau layar 6,95 inch untuk satu genggaman tangan ini kayaknya kurang nyaman saja. Tapi overall saya nggak ada masalah dengan si Infinix Note 8 mengenai side fingerprint yang dia pakai di sini. Mengenai skor AnTuTu, si Poco M3 ini ternyata nggak ketinggalan jauh ya. Meskipun dia hanya dapat 179 ribuan, ternyata si Infinix Note 8 juga nggak terlalu menang telak. Dia hanya ada di 195.697. So let's go, kita mulai saja untuk tes kamera dari kedua handphone ini. Check this out. Oh ya, kalau kita ngomongin kamera dari kedua HP ini, untuk fitur saya akuin lebih banyak si Infinix Note 8. Logikanya dia harusnya lebih bagus karena dibekali dengan 64 megapiksel sebagai kamera utamanya. Tapi kita lihat dulu saja sebagaimana hasilnya. Ini dia hasil beberapa gambar yang kita tangkap dari Poco M3 dan Infinix Note 8. Kalau dari mode autonya, keduanya ini bisa dibilang sama-sama menghasilkan gambar yang menawan dari kedua handphonenya. Yang membedakan dari keduanya adalah tone warnanya. Si Poco M3 dengan warna biru dan si Infinix Note 8 dengan warna merah. Jadi tone-nya agak berbeda. Ini terlihat lebih cerah si Poco M3 untuk urusan gambarnya. Secara ketajaman saya kira tadi bakalan lebih bagus si Infinix, tapi ternyata setelah saya perhatikan lagi lebih tajam si Poco M3. Oke, kita lanjut untuk ke kamera utama. Kamera utama si Poco dengan 48 megapiksel dan si Infinix Note 8 dengan 64 megapiksel. Keduanya ini menghasilkan efek bokeh ya. Jadi di belakang objek yang kita ambil otomatis ada terjadi bokehnya, dan ini mempengaruhi ke tingkat ketajaman dari masing-masing gambar yang dihasilkan dari kedua handphone ini. Secara keseluruhan, kalau sekilas saya memilih si Infinix Note 8. Cuman lagi-lagi untuk tingkat cerahnya, terangnya itu terang si Poco M3. Tapi sekali lagi saya perlu disclaimer, ini adalah pandangan pribadi. Kalau misalkan teman-teman punya gambaran lain mengenai gambar yang kita sajikan, silahkan, kita terbuka untuk hal itu. Nah, tapi kalau misalkan saya perhatikan lagi, memang si Infinix ini lebih unggul ya dibandingkan dengan hasil yang dipakai oleh Poco M3, karena dia terjadi blur di beberapa tempat. Di objek-objek tertentu yang ada di Infinix, objeknya terlihat dengan sangat detail sekali. Oke, kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Untuk urusan kamera makro, ternyata saya pribadi lebih suka hasil yang ditampilkan dari Infinix Note 8. Lagi-lagi dia lebih tajam, detail dengan komposisi warna yang pas, dan kalau di zoom pun nilai pixelnya lebih besar si Infinix Note 8. Sekali lagi ini adalah pandangan pribadi ya teman-teman. Untuk urusan potretnya, si Infinix Note 8 dan Poco M3 ini punya keunggulan masing-masing. Si Poco M3 dengan mode potret yang dekat, artinya ketika objek blurnya itu di belakang objek, jadi lebih keren, lebih bagus dibandingkan dengan si Infinix Note 8 yang malah lebih bagus ketika objek blurnya itu ada di depan. Dan untuk urusan warna, saya lebih suka warnanya si Infinix Note 8. Dia lebih natural dengan warna aslinya tanpa peningkatan saturasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan si Poco M3. Nah, yang menarik adalah untuk perekaman videonya, si Infinix ini punya asisten video. Artinya ketika kita menangkap sebuah objek, dia akan otomatis mengaktifkan aperturnya, jadi bisa membuat bokeh di objek yang lainnya atau memfokuskan ke satu titik tertentu yang dia suka, tergantung sensor yang bekerja itu yang bagaimana. Nah, beda dengan si Poco M3, dia nggak ada, dia berjalan secara otomatis, semuanya terjadi begitu saja. Kalau misalkan kita ubah ke mode setting fokusnya kemana, itu baru berubah. Dibandingkan dengan Infinix Note 8, hasilnya memang lebih bagus si Infinix Note 8. Dua mainan ini diproduksi oleh produsen yang berbeda. Ini dari Apollo dan ini dari Wiki Diecast. Kalau secara berat saya lebih suka dengan yang ini. Secara
Mobil ini dua hal yang berbeda ya, tidak bisa dinilai satu dan yang lainnya. Cuman secara komponen saya lebih suka yang ini karena dia lebih kenceng larinya, lebih berat dibandingkan dengan ini. Materialnya lebih asik yang ini karena ini matte semua. Oh ya, ngomong-ngomong, video ini direkam dengan Poco M3 dan Infinix Note 8 di resolusi 1080p di 30 fps untuk Poco M3 dan 2K di Infinix Note 8. Kira-kira menurut kawan-kawan lebih suka yang mana, antara Poco M3 atau si Infinix Note 8? Juga kadang-kadang kalau si Poco M3 ini kita pakai buat perekaman video, ada terjadi patahan-patahan dari perekaman yang kita hasilkan karena memang dia belum ada mode stabilization-nya. Yang cukup mengejutkan adalah mengenai hasil kamera depannya, baik untuk kamera selfie maupun perekaman video. Di keduanya ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan sekali. Oke kawan-kawan, ini adalah Hot Wheels seri apa ini ya? Seri R7611. Kemudian modelnya kayak Vandelica kalau nggak salah ya. Kayak mobil-mobil penculik di zaman dulu ya. Bukan di zaman dulu, tapi di film-film luar negeri biasanya pakai mobilnya Scooby-Doo. Oh ya, ngomong-ngomong, video ini direkam dengan Poco M3 di resolusi 1080p pada 30 fps dan di Infinix Note 8 pada resolusi 2K. Teman-teman lebih berminat yang mana untuk videonya? Kalau dari tone warnanya jelas lebih terang si Poco M3 ya. Cuman kalau dari kejelasan, dari detail videonya, barangkali teman-teman bisa lihat detailnya sih. Untuk perekaman video sangat jelas bahwa si Infinix Note 8 lebih bagus. Hasil kualitas videonya lebih terang, lebih jelas, bahkan perbedaannya sangat signifikan sekali. Saya nggak ngerti kenapa si Poco M3 ini malah warnanya jadi seluruhnya jadi biru, atau karena dari lampu yang kita setting di belakang atau hal lainnya. Sudah dasarnya biru, kemudian ditambah dengan warna biru, jadi over biru kalau bahasanya. Oke, kalau masalah fotonya sekali lagi bagus si Infinix Note 8. Karena ya 16 megapiksel, kita nggak bisa memungkiri hal itu. Cuman secara fitur dan sensor yang dipakai ini kelihatan banget lebih detail si Infinix Note 8. Saya nggak ngerti ya, kalau misalkan kita ada salah silahkan nanti diluruskan oleh teman-teman semua. Oke. Secara keseluruhan saya tetap memilih Infinix Note 8 untuk hasil kameranya ya, meskipun barangkali merek ini nggak begitu terkenal di kalangan masyarakat. Cuman ternyata secara hasil dapat kita buktikan bahwa hasilnya memang lebih baik si Infinix Note 8. Apalagi harganya yang hanya sekitar 2,2 jutaan saja. Kita bakal ngetes game dari kedua handphone ini. Apakah Helio G80 di Poco M3 kali ini bakalan tetap lebih bagus atau bakal diinjek-injek oleh si Poco M3 dengan Snapdragon 662. Oke, kita langsung saja main dulu dengan si penantangnya di sini. Untuk urusan gaming, si Infinix Note 8 ini bisa buat main PUBG Mobile, buat Mobile Legends, juga buat Call of Duty. Bahkan kalaupun teman-teman mau itu sebenarnya kita bisa main Genshin Impact juga. Cuman hari ini kita nggak ngetes Genshin Impact ya. Dan ternyata grafiknya masih sama seperti grafik-grafik G80 di serial HP lainnya, yakni di maksimal HD High dengan gyroscope yang sangat tipis sekali. Sensitifnya cukup ada, cuman nggak begitu kuat ya. Mengenai gameplaynya nggak ada masalah, seluruhnya oke-oke aja. Kalau buat main Mobile Legends, si Infinix Note 8 ini bisa rata kanan tentunya dengan grafik yang hanya sampai maksimal di high saja. Untuk grafik ultranya belum bisa. Secara gameplay nggak ada masalah, semuanya oke-oke aja. Mau buat push rank, klasik atau custom, saya kira juga nggak bakalan masalah. Cuman secara pribadi saya pakai untuk push rank selama satu kali pertandingan kurang lebih selama 10 menit itu nggak ada masalah, dan jarang banget untuk menemukan masalah di Infinix Note 8 ini, terutama misalkan lag atau penurunan frame rate. Bahkan meskipun ini layarnya lebar ya, cuman jarang banget panas, hanya hangat di sekitar kamera saja. Nah, kalau untuk main Call of Duty, si Infinix Note 8 ini hanya bisa sampai di medium high saja ya. Cuman saya ingatkan kalau misalkan teman-teman sebetulnya untuk menghemat baterai dan untuk mencegah HP cepat panas, itu lebih baik dikecilkan saja frame rate-nya. Yang penting bisa main. Cuman untuk kepuasan memang kita nyarinya yang grafiknya paling tinggi dengan frame rate yang paling tinggi juga ya. Ya, tergantung kapasitas dari HP yang dimiliki teman-teman. Oke.
Gimana dengan si Poco M3? Sekali lagi saya bakalan ngebuka gimana gaming yang ada di Poco M3 kawan-kawan. Yang pertama untuk soal PUBG Mobile ya, sebenarnya bukan rahasia umum lagi karena dia hanya pakai Snapdragon 662, jadi grafiknya maksimal di medium balance saja dan smooth high. Kalau misalkan kita paksakan ke yang lebih tinggi, dia nggak bakalan bisa. Meskipun giroskopnya bisa diaktifkan, cuman hasilnya juga sangat tipis sekali ya. Cuman tipis banget, nggak begitu jelas. Tapi ada paling nggak bisa buat goyang-goyang HP biar kelihatan ada giroskopnya. Lumayan. Baik si Infinix maupun si Poco M3. Untuk urusan Mobile Legends gimana bang? Untuk urusan Mobile Legends dia juga bisa rata kanan sebetulnya. Ya semuanya bisa lah. Di maksimal di grafik yang high juga. Nggak ada masalah, mau buat rank, buat klasik atau buat custom juga nggak ada masalah. Mau main 1 jam, setengah jam, 10 menit juga nggak ada masalah. Yang penting dipastikan aja baterai dan jaringanmu oke. Nah, kalau urusan Call of Duty si Poco M3 ini jauh melesat lebih unggul ya. Kalau si Infinix itu hanya sampai di medium high, si Poco ini bisa sangat tinggi atau ultra high. Aneh juga, canda saya agak heran. Berarti Snapdragon itu lebih cocok untuk main Call of Duty barangkali ya dibandingkan dengan main PUBG. PUBG aja hanya bisa di balance medium, tapi untuk Call of Duty dia bisa ke ultra high. Kualitas grafiknya ultra, frame rate-nya dia di high. Dan ini yang paling maksimal. Sangat keren sekali, mantap. Sekarang kesimpulan, kira-kira bakalan mending mana si Infinix Note 8 atau si Poco M3? Kesimpulan saya yang pertama adalah kalau masalah layar, ukuran yang dicari oleh teman-teman itu tentu Infinix Note 8 tidak bisa dilawan karena dia unggul setengah inch lebih lebar dibandingkan dengan si Poco M3. Yang kedua, kalau nyarinya baterai, si Poco ini lebih unggul. Layarnya hanya 6,53 inch dengan baterai 6000 mAh. Bandingkan dengan layar yang segede ini dibekali dengan baterai 5200 mAh. Kira-kira bakalan lebih boros mana? Tentu ini jadi pertimbangan juga. Yang ketiga, kalau urusan yang dicari adalah kamera, saya kira kamera Infinix Note 8 ini lebih bagus ya. Meskipun mungkin memang dia belum terkenal, agak susah terkenal barangkali juga ya. Yang keempat, mengenai purna jual, kalau saya bilang ya, kalau pendapat saya pribadi, orang bakal lebih gampang ngejual HP secondnya si Poco M3 daripada si Infinix Note 8. Cuman pandangan ini saya kira nggak bakal bertahan lama karena mungkin 1, 2, 3 bulan ke depan si Infinix Note 8 ini bakalan lebih eksis daripada yang sekarang. Yang terakhir adalah mengenai pilihan desain. Kalau si Infinix Note 8 ini didesain dengan sangat mewah ya, sangat terlihat elegan dan mungkin kalau ada yang bilang norak juga karena begitu mengkilap sekali. Sedangkan si Poco M3 yang dibikin seolah-olah menyerupai kulit ini tapi nampaknya elegan juga. Dia lebih istimewa dibandingkan dengan si Infinix 8. Cuman ini adalah pandangan pribadi, teman-teman masih bisa menentukannya sendiri lebih baiknya Poco M3 atau si Infinix 8. Silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oh ya, lebih tepatnya si Infinix 8 ini dengan 2,2 jutaan, si Poco M3 dengan 1,8 jutaan. Kalau mau cari varian yang 128 GB, dia ada di 2, sekian. Ya tergantung teman-teman belinya di toko mana. Oh ya, keduanya sudah menggunakan USB Type-C. Untuk speakernya keduanya ini sudah stereo ya, cuman setelannya agak berbeda. Si Poco M3 ini ada di atas, kalau si Infinix ini ada di depan. Selebihnya, salah satu hal yang tidak bisa dilawan dari Poco adalah sensor inframerahnya yang memang hanya ada di Xiaomi saja. Nggak tahu apakah nanti bakalan ada HP baru yang punya sensor inframerah. Dan BTW keduanya belum NFC ya. Oh ya, jadi segitu dulu teman-teman. Kira-kira kalau kamu sendiri bakalan lebih suka yang mana, si Infinix Note 8 atau Poco M3? Kalau misalkan punya duit 1,8 jutaan, lebih baik langsung dibelikan si Poco M3 atau nahan dulu untuk beberapa saat, nambahin dikit baru dibelikan si Infinix Note 8. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Like jika suka, dislike jika kamu nggak setuju dengan apa yang saya berikan di sini, dan berikan komentar terbaikmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana. Boom.